Selamat datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini kita mau membahas sebuah kisah sedih yang berasal dari India. Kisahnya ini sangat-sangat membuat hati pilu guys untuk para cewek-cewek. Mau tahu seperti apa ceritanya? Ya, check this out. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 2012. Seorang gadis yang bernama Jyoti Singh bersama dengan pacarnya yang bernama Awindra Pratap Pandey baru pulang nonton bioskop dari sebuah mall yang berada di daerah New Delhi Selatan. Jyoti adalah seorang gadis yang baru berusia 23 tahun yang sangat energik. Sambil berkuliah mengambil jurusan fisioterapi, Jyoti juga bekerja pada malam hari sebagai call center di sebuah perusahaan teknologi. Jyoti merupakan anak tertua dari 3 orang bersaudara dan merupakan satu-satunya anak perempuan di dalam keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dari daerah Uttar. Ayahnya Jyoti yang bernama Pradesh Singh harus bekerja long shift untuk menghidupi dan menyekolahkan ketiga anaknya ya guys, karena istrinya juga hanya merupakan seorang ibu rumah tangga biasa. Jyoti dan Pandey pulang dan menunggu bus di halte ya guys. Gak lama kemudian datang deh tuh sebuah bus putih dan sayup-sayup terdengar dari suara kondekturnya mengatakan bahwa tujuan bus tersebut adalah ke daerah Dwarka. Mereka berdua pun akhirnya menaiki bus putih tersebut ya guys, lalu membayar ongkos mereka ke kondekturnya dan mereka pun duduk di kursi tengah. Di dalam bus ada 4 orang penumpang lainnya. Jika ditotal semua orang yang ada di dalam bus itu, ada 8 orang termasuk Jyoti dan Pandey, supir dan kondekturnya. Dan Jyoti merupakan satu-satunya wanita di dalam bus putih tersebut. Bus itu pun berjalan, tapi jalannya ini agak aneh ya guys. Nggak sesuai sama tempat tujuan yang diteriakan oleh sang kondektur tadi. Rutenya ini malah semakin menjauh dari yang seharusnya. Merasa ada yang aneh dengan bus tersebut karena tiba-tiba pintu masuk dan pintu keluarnya itu dikunci ya guys oleh sang kondektur. Pandey ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan dong guys, kemana arah bus ini berjalan, tapi malah Pandey yang diteriakan oleh penumpang-penumpang lainnya. Perkelahian pun pecah ya guys. Ternyata beberapa orang penumpang yang ada di dalam bus itu pada banyak yang mabok berat guys. Tahu sendirilah ya, kadang orang mabuk itu kan gak bisa mengkontrol emosinya. Pandey akhirnya dianiaya oleh penumpang-penumpang gila itu. Sedih banget guys. Pandey diseret dan dipukulin menggunakan sebuah tongkat. Lalu bagaimana dengan Jyoti ya? Jyoti ini juga gak luput dari penganiayaan ya guys. Dia diperkosa secara bergiliran selama lebih dari 1 jam. Bahkan yang lebih parahnya ya, karena Jyoti ini sempat melawan, sampai penumpang termuda di dalam bus tersebut memasukkan sebuah batang besi ke dalam kemaluan Jyoti sampai usus-ususnya si Jyoti itu keluar guys. Setelah mereka selesai melakukan semua kejahatan tersebut, Jyoti dan Pandey pun akhirnya pingsan bahkan hampir mati. Dan gilanya lagi, mereka membuang tubuh Jyoti dan Pandey di pinggiran jalan sampai keduanya ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang langsung melaporkan kepada polisi Delhi. Mereka ditemukan dalam keadaan telanjang dan berdarah-darah. Jyoti dan Pandey dibawa ke rumah sakit Safdarjung. Keadaan mereka tuh bener-bener parah ya guys. Karena menurut dokter, Jyoti ini hanya memiliki sisa usus sebanyak 5% dari yang seharusnya. Jyoti sempat sadar ya guys. Dengan segala kelemahannya pada saat itu, Jyoti menceritakan seluruh kronologi kejadiannya kepada polisi dan berharap semua pelakunya bisa dihukum secara setimpal. By the way, Pandey ini akhirnya selamat ya guys. Kakinya Pandey ini patah tapi berangsur pulih. Tapi berbeda dengan Jyoti yang harus dipindahkan ke rumah sakit di Singapura untuk perawatan lebih lanjut dan lebih baik lagi. Dan pada tanggal 29 Desember tahun 2012, Jyoti harus meninggal dunia di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena kejadian ini membuat Jyoti ini menderita kerusakan otak, pneumonia, dan infeksi perut.
Dan pada tanggal 30 Desembernya, Jyoti dibawa pulang ke Delhi untuk dikremasi. Kasus ini pun gempar di satu India. Semua orang itu marah terhadap para pelakunya. Bahkan, gara-gara kejadian ini, banyak sekali orang berdemo di jalanan. Seperti kita tahu ya guys, India merupakan salah satu dari negara yang tidak aman atau ramah untuk wanita menurut Forbes. Pemerintah kota Delhi mencoba untuk menghentikan amarah publik yang meningkat dengan cara mengumumkan serangkaian tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk membuat kota lebih aman kepada wanita. Seperti polisi lebih banyak berpatroli pada malam hari, pemeriksaan terhadap pengemudi bus dan kondekturnya, bahkan mengecek atau menilang bus dan mobil-mobil yang memiliki jendela atau tirai yang gelap. Dalam jangka waktu 24 jam setelah kejadian, keenam pelaku tersebut bernama Ram Singh berusia 30 tahun, Mukesh Singh berusia 26 tahun, Vinay Gupta berusia 20 tahun, Pawan Gupta berusia 19 tahun, Akshay Thakur yang berusia 28 tahun, dan pelaku yang paling muda bernama Mohammed Afroz yang berusia 17 tahun. Akhirnya mereka semua ditangkap guys. Ternyata, bus putih yang ditumpangi oleh Jyoti dan Pandey merupakan mobil charteran ya guys. Mobil tersebut disewa oleh salah satu sekolah swasta di daerah Delhi Selatan yang dikemudikan oleh Ram Singh. Ram dan Mukesh merupakan sepupu yang ditangkap di daerah Rajasthan. Vinay yang merupakan salah satu asisten instruktur olahraga dan Pawan yang merupakan pedagang buah ditangkap di daerah Bihar. Sedangkan bocil yang bernama Afroz ditangkap di daerah Uttar Pradesh. Yang lucunya ya guys, pelaku yang bernama Akshay Thakur sebenarnya nggak punya hubungan apa-apa dengan pelaku yang lainnya guys. Akshay hanya orang biasa yang memiliki satu putra yang datang ke Delhi untuk mencari pekerjaan. Dan sialnya, saat itu dia bertemu dengan Afroz di terminal Anand Vihar. Menurut laporan dari kepolisian, pada hari sebelum kejadian, para pelaku ini makan dan minum bersama sampai mabuk. Bahkan beberapa jam sebelum kejadian nahas Jyoti, para pelaku sempat merampok seorang tukang kayu guys. Tukang kayu tersebut bernama Ramadhir Singh yang berusia 35 tahun. Dia dipukuli, lalu uang dan ponselnya ini dirampok. Dan dia diturunkan begitu saja di dalam sebuah flyover. Korban pun melaporkan ke polisi tentang kejadian ini. Mereka semua diadili dan dihukum oleh pengadilan, kecuali pelaku termuda yang diadili secara terpisah di pengadilan remaja dan diberi hukuman maksimum hanya 3 tahun penjara di fasilitas reformasi. Setelah 3 tahun di penjara, Afroz akhirnya dibebaskan pada tanggal 20 Desember tahun 2015 dan setelah itu dia memulai hidup barunya dan dia pun mulai bekerja menjadi seorang chef. Salah satu pelaku yang bernama Pawan Gupta mengaku bersalah dan menerima hukumannya. Tapi guys, di penjara dia selalu diganggu atau dipukulin oleh narapidana lainnya, sehingga Pawan Gupta harus dimasukkan ke dalam sel isolasi demi keamanannya sendiri. Pada bulan Maret tahun 2013, sang supir yang bernama Ram Singh akhirnya bunuh diri di dalam penjara Tihar. Banyak yang mengatakan bahwa Ram Singh dibunuh oleh tahanan lainnya. Tapi kasusnya tidak diperpanjang ya guys, di case close sama pengadilan. Dan pada bulan September, akhirnya semua pelaku yang tersisa dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Yang bikin menyebalkannya ya guys, pengacara para pelaku malah menyalahkan Jyoti dan Pandey yang bersalah atas kejadian ini. Pengacaranya ini sempat bilang, seharusnya kalau udah malam jangan naik angkutan umum dong. Mereka juga bukan pasangan suami istri yang sudah menikah, sehingga mereka tidak pantas untuk berada di jalanan pada malam hari. Nggak habis pikir kan guys? Pengadilan kasus ini terjadi bertahun-tahun ya guys. Para pelaku rata-rata meminta pengampunan dari Mahkamah Agung sampai ke Presiden India dong guys. Namun, semua akhirnya ditolak dan mereka tetap harus menjalani hukuman mati seperti vonis hakim di awal.
Dan akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2020 pada jam 5 pagi waktu setempat, keempat sisa pelaku dieksekusi di penjara Tihar. Mereka digantung di tiang gantungan yang dirancang khusus untuk 4 orang sekaligus. Ya guys, sekian untuk cerita kita hari ini. Jujur ya guys, kasus ini tuh bikin hati gue sakit guys. Karena kok ada ya orang yang tega melakukan hal sekeji ini kepada orang lain. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!